Yo guys, welcome back to my YouTube channel. Akhirnya aku bikin video lagi, dan di sini aku bakalan sharing ke kalian gimana sih perjalanan aku dari SMA hingga aku dinyatakan lulus UTUL UGM gitu. Nah, for your information, tapi sebelumnya teman-teman harus subscribe dulu channel ini, like dan juga share ke teman-teman kalian yang juga lagi berjuang untuk mendapatkan kursi di perguruan tinggi negeri, khususnya di Universitas Gadjah Mada. Nah, aku mau bridging dulu. Awalnya ini kayak menarik deh. Aku kayak nge-recall memoriku dari aku kecil sampai sekarang, sampai kemarin gitu, waktu aku diterima gitu. Nah, dulu waktu kecil aku tuh kan tinggalnya di Jogja gitu, kayak seminggu sekali ke Jogja, 2 minggu sekali ke Jogja gitu, kayak nengokin rumah di Jogja gitu. Padahal sekolahku itu di daerah Magelang gitu. Nah, pas aku ke Jogja sini, itu kan setiap weekend ya, weekend kita ke Jogja bareng keluarga gitu. Kalian tahu nggak sih kalau di UGM itu kayak ada pasar jajanan yang bukanya setiap hari Minggu, itu namanya Sunmore. Nah, pas aku ke Sunmore sama saudaraku, kita kayak naik sepeda bareng dari rumah ke Sunmore. Sunmore kan itu di daerah UGM, di daerah di dalam gitu, masuk ke jalan di UGM gitu. Pasarnya tuh berderet gitu, nanti aku kasih fotonya. Nah, mulai dari situ kayak aku tuh berpikir, ini tuh sekolah apa, kok bagus banget, kok gede banget. Itu posisinya aku masih SD ya, kok bagus banget sekolahnya. Terus aku kayak niat dalam hati kayak mantepin gitu, ya nggak mantepin juga, kayak cuman nyeletus gitu ya, kayak anak kecil lah. Aku besok pengen sekolah di sini, pokoknya harus sekolah di sini karena sekolahnya bagus gitu. Aku nggak tahu itu universitas buat orang-orang yang kuliah, dan itu merupakan salah satu PTN favorit di Indonesia, aku tuh belum tahu. Terus waktu aku SMP, aku kayak udah diwanti-wanti sama keluarganya bapak aku, yang mana keluarganya bapak aku ini rumahnya emang orang asli Pogung Dalangan. Nah, Pogung Dalangan itu daerah utaranya UGM. Jadi kayak ini UGM, ini Pogung gitu. Kayak tinggal nyebrang tuh udah sampai Pogung. Nah, di daerah Pogung ini banyak kos-kosan, kontrakan, dan emang keluarga besar dari bapak aku ini semuanya punya kosan dan kontrakan gitu. Nah, keluarga dari bapak aku ini itu tuh kayak ngewanti-wanti, kayak ngasih nasihat, besok kamu harus kuliah di sini karena deket rumah, terus sekolahnya tuh bagus gitu. Terus kakekku pun juga gitu, kayak kan belum ada anak-anaknya sama cucunya yang belum masuk ke UGM, itu sama sekali belum ada. Pun begitu dengan keluarga dari ibu aku. Keluarga dari ibu aku sendiri pun kalau kuliah ya ada di PTN, cuman bukan di UGM, dan kebanyakan di swasta gitu loh. Nah, makanya itu mereka semua kayak ngasih nasihat buat besok masuk UGM, sekolah itu bagus, gini-gini. Terus aku waktu masih SMP kan ya belum paham, belum mengerti, aku cuma ngangguk-ngangguk doang, iya tante, iya mbak, gitu. Terus habis itu memasuki SMA, aku kayak udah tahu insight tentang perkuliahan. Dan kalau misalkan orang tanya bisa mau kuliah di mana, aku langsung bilang UGM gitu. Entah gimana respon orangnya, pokoknya aku bilang UGM. Responnya gimana orang-orang, kayak itu kan susah masuk, buat rasa kuliah buat gak usah kuliah aja gitu, langsung kerja gitu. Terus kayak aku enggak, pokoknya aku mau kuliah gitu. Aku dari dulu emang niatnya pengen kuliah gitu. Terus pas sudah mendekati kelas 3 SMA, semakin menggebu-gebu niatku untuk menjadi seorang Gadjah Mada muda. Kayak aku setiap hari berdoa biar lolos SNMPTN, karena emang aku setiap pengambilan rapor dan lain-lain itu kayak kalau di paralel aku selalu masuk ranking paralel, entah itu ranking 1, 2, ataupun 3 itu selalu masuk. Habis itu pas masuk kelas 3, aku kayak memberanikan diri untuk meminta kedua orang tuaku untuk ngelesin aku di salah satu bimbel. Ya pasti kalian tahu lah bimbelnya apa, pokoknya gambarnya ada patung gajahnya kayak Majapahit gitu, kalian tahu kan. Nah itu, terus awalnya aku minta les tuh kayak cuman iseng doang, tapi kedua orang tahu kayak ngeiyain aja.
Tapi aku juga mikir les di sana tuh ya lumayan mahal gitu loh, apa orang tua aku mau gitu. Ternyata mereka mau, dan alhamdulillahnya pas saat itu juga ada rezeki gitu loh. Jadi kayak mereka nggak pikir panjang, aku ngomong terus langsung yaudah besok daftar gitu. Nah, mulai dari situ kayak aku semakin punya wawasan lebih tentang perkuliahan, tentang cara ngerjain soal dan lain-lain. Aku juga ketemu teman-teman yang dari SMA kota, SMA favorit gitu. Padahal SMA aku pun juga cuma SMA kecamatan gitu, yang mana alumni-alumniku tuh nggak ada yang masuk GM. Kalaupun ada cuman satu angkatan tuh satu orang gitu. Nah, pada saat itu aku kayak udah punya insight lebih tentang perkuliahan. Terus ya aku sebisa mungkin buat mantepin niat lagi buat kuliah di sini, maksudnya kuliah di UGM, dan ya aku selalu berdoa dan berusaha gitu. Sampai pada akhirnya pengumuman SNM pun datang. Tapi ya, aku pas SNM itu aku nggak berani ngambil UGM. Karena apa? Karena SNMPTN itu kan juga ngelihat alumni, ngelihat track record ataupun apa ya namanya, rating sekolah gitu kan. Terus aku kayak mikir, kalau aku ngambil UGM pasti aku ditolak gitu. Terus aku milih jalur lain, dan aku juga konsultasi ke guruku yang ada di bimbel tersebut gitu. Aku konsultasi terus aku ngambilnya UNY sama UPN. Tapi waktu pengumuman aku nggak dinyatakan diterima, jadi aku ditolak SNMPTN. Terus pas SBMPTN aku kan ikut les tuh, aku ikut les dan lain-lain, aku belajar, tapi belajarnya gak maksimal juga sih. Terus SNMPTN pas hari H aku gak bisa ngerjain, itu kayak soalnya tuh susah banget, kenapa yang aku pelajarin tuh gak sama gitu loh. Terus bener aja pas SBMPTN pengumuman itu aku juga gak dinyatakan diterima, alias aku ditolak lagi. Udah ditolak 2 kali, SNMPTN dan SBMPTN itu aku ditolak 2 kali. Rasanya gimana? Sedih, nangis iya, karena aku juga inget orang tua aku juga SBMPTN pun juga ikut bimbel gitu loh. Oke, aku udah ikut bimbel, kenapa aku nggak lolos gitu, padahal orang tua aku juga udah ngasih effort lebih buat aku gitu, ngasih privilege lebih ke aku gitu buat ikut bimbel gitu, tapi kenapa nggak lolos gitu. Nah terus aku ya nggak apa-apa gitu, ya maksudnya nggak apa-apa tuh kan, ya harus gimana lagi, kita juga harus bangkit gitu loh, nggak harus sedih terus, nggak harus terpuruk terus, kita harus melaksanakan plan B, plan C kita dari awal gitu. Orang tua aku pun juga cuman kayak nguatin aku, mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain juga kan. Terus pas itu ada pendaftaran untuk UGM, utul 1, utul 2, aku daftarin semua. Terus ada yang namanya SMSBMPTN, itu di UNY, itu seleksi mandiri pakai nilai SBMPTN. Nah itu aku daftar juga, karena apa? Aku mikirnya gini, aku SBMPTN nilainya pun paling juga nggak jelek-jelek amat gitu loh, tapi nggak tahu kenapa kok nggak diterima gitu. Terus aku juga bimbel di sana, bayar mahal-mahal, pasti juga nilai SBM ku tuh nggak jelek-jelek amat gitu loh. Terus aku daftarlah SMSBMPTN itu, tapi itu kayak cuman nyetorin nilai SBMPTN kita, tapi posisinya aku nggak tahu nilai SBM ku tuh berapa gitu. Pas zamanku tuh kayak kita nggak dikasih tahu, nggak kayak sekarang yang UTBK nilai kuantitatifnya segini, nilai sosumnya segini gitu, kita nggak dikasih tahu gitu. Jadi kita kita cuman membayangkan aja gitu loh. Kalau kemarin aku ngerjainnya begini, oh besok nilaiku pasti segini gitu. Cuman berandai-andai doang gitu loh. Nggak ada skor yang benar-benar dikeluarin dari pihak LTMPT gitu. Terus pas SMSBMPTN aku cuma daftar, nyetorin nilai, dan udah ditinggal. Aku fokus ke utul 1-2. Nah di utul 1-2 itu, di utul 1-nya itu kayak aku ngerjain dan emang benar-benar udah maksimal, tapi pas pengumumannya aku dinyatakan tidak diterima lagi. Aku udah ditolak berarti 3 kali kan,
3 kali ditolak. Terus waktu utul 1 ditolak, selang berapa hari lagi pengumuman SMSBM diumumin, dan alhamdulillahnya aku diterima di pilihan pertama, yaitu di Geografi UNY. Terus selang beberapa hari, kayak cuman semingguan, itu utul 2 dilaksanakan, which is aku ujian lagi gitu kan. Nah pas ujian lagi, aku ngerjain kayak aku udah gimana ya, ngerjainnya tuh kayak udah asal-asalan, dan aku mindsetnya gini, aku udah dapet UNY, tapi kenapa aku harus pusing-pusing mikirin jawaban ini itu. Yang aku kerjain tuh yang bisa aja gitu loh waktu itu tuh. Jadi ya udah, aku ngerjainnya maksimal sih maksimal, cuman nggak semaksimal utul 1 gitu loh. Kalau utul 1 pun aku ngerjainnya kayak yang bener-bener niat, karena emang kan aku belum dapat univ manapun gitu loh, belum dapat kursi gitu. Nah pas posisi di utul 2 tuh aku kan udah dapat UNY, jadi kayak aku udah, setidaknya aku udah punya pegangan satu gitu loh, udah dapat gitu loh. Nah bener aja pas utul 2 diumumin, aku dinyatakan tidak diterima lagi. Itu adalah perjalanan di tahun 2017, padahal aku masuk tahun 2018. Ini ada cerita lagi. Pas di tahun 2018, pas aku udah jadi mahasiswa UNY, aku merasa nggak nyaman sama jurusan dan lingkungannya. Karena apa? Karena mungkin emang dari awal aku emang niatnya di kuliah di UGM. Terus juga jurusan geografi itu ternyata itu semi-semi ke saintek, karena di sana ada kimia, ada kayak pokoknya menurutku tuh itu nggak didapetin di lingkungan IPS, di lingkup soshum gitu loh. Aku ngiranya kan geografi, ya emang geografinya tuh masuknya ke rumpun soshum kalau di UNY. Aku kiranya juga mata pelajarannya pun gak jauh-jauh dari IPS, kayak persebaran flora fauna dan lain-lain gitu kan. Tapi ternyata di sana kita memahami tentang kandungan tanah itu gimana, terus di dalam tanah tuh ada bakteri apa aja gitu. Kita juga mau pelajari. Jadi kayak aku pun yang bener-bener literally dari IPS masuk ke situ kayak nggak tahu harus ngapain gitu, mau belajar dari mana pun aku juga nggak tahu. Terus dari situlah ada niatan buat pindah ke UGM gitu, kayak pengen nyoba lagi gitu. Terus sebelumnya itu aku juga waktu UTS UAS di UNY itu nggak bisa ngerjain, dan bener aja IP ku di UNY itu kayak cuman 3,2, 3,1 gitu. Kayak ya Allah, ada yang nilai C, ada yang pokoknya kayak udah nyebelin banget. Kalaupun diterusin aku nggak bisa gitu loh. Terus ya udah aku bilang ke orang tua aku, Pak Bu, aku mau nyoba lagi di UGM gitu, siapa tahu keterima gitu kan. Nah waktu itu aku nggak cabut dari UNY, aku tetap registrasi, tetap kuliah di sana, tapi aku meluangkan waktu buat belajar di weekend, di minggu-minggu akhir gitu. Aku belajar dari buku apa? Dari buku Bimbelku dulu, karena buku Bimbelku dulu tuh kayak nggak pernah aku kerjain, nggak pernah aku buka, karena aku dulu udah capek, kayak udah bimbel dari pagi, terus nanti ada tambahan, terus malamnya juga aku ada tambahan. Terus udah gitu kadang kalau ada ujian-ujian di sekolah juga kita harus datang gitu kan. Aku udah capek sama kegiatan itu, dan akhirnya buku-buku yang setebel-tebel segini-segini itu kayak udah nggak aku sentuh sama sekali, nggak aku kerjain sama sekali. Dan pada saat aku menjadi mahasiswa UNY dan pengen pindah, baru aku kerjain. Itu bener-bener sampai tamat, sampai full. Dan ya emang bener sih, kalau kita berusaha itu kayak hasilnya juga akan maksimal gitu. Usaha maksimal, nanti hasilnya juga akan maksimal gitu. Pokoknya hasil kalian itu mencerminkan usaha kalian waktu memperjuangkan sesuatu gitu. Asik. Nah terus pas utul hari-hari dilaksanain, aku kayak bener-bener santai banget kerjainnya, dan itu bener-bener 90% soal aku kerjain semua. Dan kalian tahu itu kayak ya ampun, kayak kenapa aku dimudahkan gitu sama Allah tuh. Kayak ya Allah, utul 1 pas 2017 pun aku nggak bisa seperti ini ngerjainnya, nggak sesantai, nggak segampang ini. Kenapa pas nyoba lagi malah dikasih kemudahan, dikasih petunjuk. Itu bener-bener kayak jawabannya tuh langsung kayak ketemu gitu loh. Jadi 90% soal tuh aku ngerjain semua. Dan
Pas selesai utul, pas sampai rumah itu kayak aku langsung buka Google. Kan itu lembar soal utul tuh kan dikasih ya, dikembaliin ke kita gitu ya. Aku kasih tanda gitu, aku kasih tanda, dan di sana aku kayak langsung ngecocokin sama jawaban-jawaban yang aku browsingin. Misal salah satu peninggalan ini, terus aku cocokin bener apa enggak. Ternyata kalian tahu itu kayak bener-bener satu mata pelajaran itu cuman salah 3-5 soal doang, which is aku punya nilai gede banget di utulku yang satu ini. Dan aku pede banget dan akhirnya pengumuman tiba dan aku kayak udah fix sih aku diterima. Dan ternyata bener aku diterima di pilihan 1. Aku masuk sosiologi UGM. Kenapa aku milih sosiologi? Karena emang aku dari SMA pengen masuk sosiologi UGM. Dan alhamdulillahnya aku juga ya diberi kemudahan itu tadi, kayak seneng aja gitu. Gak tau kenapa, kayak aku udah gak mikirin laprak di UN-nya, gak mikirin praktikum di UN-nya, gak mikirin kandungan-kandungan tanah lagi di UN-nya. Kayak aku udah pindah ke UGM yang bener-bener itu dari kecil aku pengen sekolah di situ gitu. Kedua orang tuaku, keluarga besarku juga pengen aku kuliah di situ, dan alhamdulillahnya aku bisa merealisasikannya gitu. Kayak ya ampun, seneng banget gitu rasanya, kayak plong gitu loh. Wah, seneng banget pokoknya. Pas aku kalau nge-recall memori itu kayak seneng aja gitu. Pokoknya aku pas pengumuman itu tuh inget banget jam 8 malam, kalau enggak jam 9 malam, itu bener-bener aku sampai teriak, bener-bener teriak sampai kedua orang tua aku tuh kayak bingung, kenapa Le gitu. Terus aku bilang, Pak, Bu, aku diterima di UGM gitu. Aku kayak teriak-teriak gitu sambil jingkrak-jingkrak, seneng gitu loh. Ya Allah, iya aku seneng banget kalau flashback gitu ke zaman-zaman pengumuman UTU tuh, kayak seneng banget, kayak seseneng itu karena aku teriak-teriak, bener-bener teriak literally wah gitu, seneng banget pokoknya. Nah, itu perjalananku dari SMA dari tahun 2017 sampai akhirnya di tahun 2018 aku baru dinyatakan diterima di UTUL UGM. Nah, moral value dari perjalananku ini adalah kalian sedih boleh, ditolak kalian sedih boleh, tapi kalian juga harus bangkit gitu loh. Kalian harus realisasikan plan B, plan C kalian dari awal itu kayak gimana. Aku juga dari awal udah ngewanti-wanti kalian kan, jangan mengharapkan SNMPTN, karena SNMPTN itu kita nggak ada yang tahu, itu kayak cuman buat orang-orang yang beruntung aja. Kalinya lagi adalah apa ya, jangan lupa buat minta doa restu ke keluarga-keluarga kalian, keluarga terdekat kalian, dan jangan lupa buat belajar maksimal. Pokoknya kalian kalau belajar maksimal itu nanti bukan usaha sih, hasilnya pun juga akan maksimal gitu loh teman-teman. Jadi nggak ada yang mengkhianati jerih payah kalian gitu. Jangan lupa buat berdoa juga, dan semoga apa yang kalian cita-citakan juga tersemogakan gitu loh. Pokoknya teman-teman tuh berikhtiar aja gitu. Masalah hasilnya tuh itu buat bonus aja gitu. Yang penting teman-teman sekarang tuh belajar. Masalah diterima apa enggaknya dipikir belakangan, itu kayak cuma bonus dari Allah atas kerja keras dan ikhtiar yang kalian lakukan. Seperti itu sih pesan dari aku. Semoga cerita ini bisa memotivasi kalian, jangan sampai terpuruk dan jangan sampai langsung nyerah gitu aja, nggak lolos SNM-SBM langsung aduh UGM maaf aku nggak bisa berjuang lagi. Masih ada jalur utul guys, masih ada jalur utul, masih ada jalur PBU. Kalian itu kalau disuruh bayar pendaftaran tuh ya udah bayar aja gitu. Yang penting semua dicoba daripada nanti kalian nyesel kenapa aku dulu nggak nyoba ini gitu. Yang penting kalian udah mencoba dulu daripada nyeselnya di akhir gitu loh, nyesel karena nggak nyoba suatu jalur gitu. Pokoknya dicobain semuanya, baru kalian nanti kayak bisa, oh mungkin emang rezekiku di tahun berikutnya gitu, bisa nyimpulin itu. Kalau kalian belum nyoba semua jalur pun jangan menyimpulkan hal itu gitu loh. Siapa tahu kalian nggak nyoba utul, rezeki kalian malah di utulnya itu, tapi kalian nggak ngambil peluang itu gitu loh teman-teman. Gitu, gue jadi Panji Teguh hari ini guys. Aduh,
Nah, sekian itu video motivasi dan perjalanan aku dari mencita-citakan UGM sampai aku bener-bener dapat kursi di UGM dan bisa bertahan sampai semester 6 ini, dan sekarang lagi ngurusin proposal skripsi juga. Itu kayak kan dari awal niatan sampai bener-bener akhir banget, ini kayak aku dari ujung mahasiswa akhir kayak bener lagi jadi alumni gitu kan. Itu kan jadi cerita tersendiri bagi aku, terus buat kalian juga biar memotivasi juga kan. Nah, cuman itu doang sih yang bisa aku berikan ke kalian, dan kalau kalian pengen kepoin tentang apa gitu, tulis di kolom komentar, nanti sebisa mungkin aku bikinin videonya. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe channel ini. Pasti kalau ada informasi terbaru tentang sebuah jalur masuk, misal PBU terus syarat utul, itu pasti aku bikinin videonya di sini. Oke, segitu doang video kali ini. Semoga memotivasi kalian dan semoga kalian diterima tahun ini ya. Jangan lupa buat like, comment, subscribe. Bye bye.